Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fadhabil qubul tamami kulli sul wa naili kulli ma'mul mubara'an minal laghi wal fudul. Wa ila hadrati Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Halaman 6 ya. Melanjutkan kajian yang lalu. Halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Ya Ali, alaika bis-siwaki fa fihi arba'atun wa 'ishruna fadilatan fid dini wal badani. Ya Ali, wahai Ali, alaika bis-siwak, lazimkanlah, biasakanlah olehmu dengan bersiwak. Fafihi, karena di dalam bersiwak itu arba'atu wa ishruna fadilatan, memiliki 24 keutamaan. Fid dini wal badani, keutamaan pada badan, pada agama, juga pada badan. Tahu siwak ya? Siwak itu kayu arak, ya. Dan itu menjadi salah satu sunnah min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cuman mesti mengetahui cara memakainya. Kalau pakai siwak begini nih. Jadi bagian atas ya, jari 3 ini bagian atas megang. Sedangkan jari manis dengan jempol itu bagian bawah, jadi gitu loh. Megang. Ya, cara megang ini. Jadi bukan megangnya begini. Jadi cara megangnya begini. Terus caranya. Nah, lihat catatan kaki. Saya tulis beberapa keutamaannya. Yang pertama, tathhirul fahmi. Orang yang menggunakan siwak membersihkan mulut jadi bersih. Yang kedua, irdha'ur rabbi, keridhaan Tuhan. Allah redha dengan orang yang bersiwak. Yang ketiga, manfaat bersiwak tabyidul asnani, memutihkan gigi-gigi. Lihat ada dalam catatan kaki itu halaman 6. Yang keempat, tadyibun nakhati,
mengharumkan bau mulut. Makanya kalau umpama mulut kita berubah karena bau, bersiwak. Pertanyaannya, kalau kita puasa nih, boleh nggak bersiwak? Boleh nggak? Kalau siwak dengan kayu arak boleh, tapi kalau siwak dengan sikat gigi makruh. Dia pakai Pepsodent tuh, ya. Kalau dalam fikih dimakruhkan, apalagi kalau sikat giginya setelah terbit matahari. Makanya yang bagus kalau mau sikat gigi sebelum terbit matahari, biar nggak kena makruh. Yang kelima, taswiyatuz zahri, meluruskan punggung. Nih kalau yang punggungnya suka bengkok-bengkok, suka nyeri-nyeri, pakai siwak aja. Terapi siwak. Jadi orang terapi siwak itu dapat meluruskan punggung. Yang punggungnya suka ngilu, pegel. Yang keenam, syaddul litsati, menguatkan gusi. Syaddul litsati, siwak dapat menguatkan gusi. Yang ketujuh, ibta'us syaibi, melambatkan uban. Jadi orang yang suka pakai siwak awet muda. Jadi kalau bapak ibu mau awet muda, gampang obatnya, pakai siwak. Karena siwak itu ya menunda uban. Yang kedelapan, tasfiyatul khilqati, menjernihkan proses pertumbuhan badan, khilqah. Kayak anak-anak masih kecil tuh, yang masih proses kehidupannya masih luas, masih panjang. Nah itu kalau rajin aja dia bersiwak, dapat menjernihkan proses terciptanya badan. Yang kesembilan, tazkiyatul fitanati, tazkiyatul fitnati, mencerdaskan pikiran. Masya Allah ya. Jadi apa yang dilaksanakan, dijalankan oleh Rasulullah SAW itu luar biasa, termasuk siwak. Makanya kita nggak boleh menganggap remeh siwak. Itu buktinya. Yang kesembilan, tazkiyatul fitnati, siwak itu dapat mencerdaskan pikiran. Yang ke-10, mudha'afatul ajri, bersiwak dapat melipat gandakan pahala. Pahalanya lebih besar dibandingkan yang nggak bersiwak. 11, tashilun naz'i, memudahkan pencabutan nyawa. Jadi orang yang suka bersiwak, nanti ketika ajalnya tiba, ketika malaikat maut mencabut nyawanya, mudah, gampang. Ke-12, tazkirus syahadati indal maut. Manfaat siwak mengingatkan kita nih untuk syahadat ketika sakaratul maut. Kita nggak tahu penghujung hayat kita gimana ntar. Apa ada yang tahu nanti penghabisan umur kita masih bisa ngucapin syahadat? Nah, siwak diantaranya tadkiratus syahadati indal maut, mengingatkan kita untuk bersyahadah ketika datangnya kematian.
Yang ke-13, idamatuhu, mendawamkan siwak, turisus sa'ata wal ghina, mewariskan keluasan dan kekayaan, keluasan berpikir. Jadi orang yang suka bersiwak itu pikirannya luas, itu mewariskan pikiran yang luas, wal ghina, dan kekayaan. Ke-14, iskanus suda'i, menenangkan kelayengan. Kalau bahasa kita tuh sudah kelayengan. Jadi kalau yang puyeng-puyeng nih, lagi puyeng, pakai siwak. Coba dah, insya Allah. Saya pernah nyoba, kepala kelayengan banget. Saya bersiwak aja, sambil selawat, kemudian tidur. Dapat setengah jam bangun, hilang puyengnya. Nah ini iskan sudah, menenangkan pusing, menenangkan kelayengan. Yang ke-15, manfaat siwak, idhabu jami'i ma fi ra'si, melenyapkan semua sesuatu yang ada pada kepala, ya, minal adza wal bulgham, dari segala penyakit dan reak. Bulgham. Yang ke-16, taqwiyatul asnani, mendawamkan siwak, menguatkan gigi-gigi. Jadi posisi gigi jadi kuat, nggak mudah otek, nggak mudah copot. Yang ke-17, tajaliyatul basari, menerangkan pandangan, penglihatan, mata jadi terang dengan siwak. Yang ke-18, az-ziyadatu fil hasanati, bertambahnya dalam kebaikan dibandingkan orang enggak bersiwak kan. Yang ke-19, tafrihul malaikah, malaikat paling seneng sama orang yang bersiwak ketimbang yang enggak siwak. Bahkan wa musafahatuhu, malaikat menyalaminya. Tasyi'uhu, mengiringinya, dianterin tuh. Idza kharaja lis-shalah, apabila dia keluar untuk sholat. Ini ada si fulan mau ke masjid As-Salam, ngapain? Sholat. Dari rumah udah bekal siwak, udah pakai siwak. Itu malaikat ngiringin, dikawal sama malaikat. Pulangnya pun demikian. Pulangnya dikawal lagi sama malaikat sampai tibanya di rumah. Beda dengan orang yang tidak menggunakan. Kalau gitu kan siwak manfaat. Kalau mau ngikutin sunnah Nabi, siwak aja paling gampang. Seumur hidup Nabi nggak pernah tinggal yang namanya siwak. Kalau kita kan lagi pengen doang, anggot-anggotan, ya. Kalau lagi mau kita pakai. Kalau lagi kagak, banyak kagaknya sama maunya. Yang ke-20, i'ta'ul kitabi bil yamini. Kelak di akhirat nanti, orang yang menggunakan siwak, catatan amalnya diberikan dari sisi kanan, dari tangan kanannya. Ini menunjukkan apa? Kehormatan. Kita aja kalau diberikan sesuatu dengan tangan yang kanan, ya, beda perasaannya
ketika orang memberikan sesuatu dengan tangan kiri. Ente dikasih sesuatu nih, cuman yang ngasih pakai tangan kiri. Beda nggak perasaannya sama dengan tangan kanan? Beda. Karena tangan kiri itu kan identik dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang kotor, sesuatu yang jahat. Image orang kalau yang kiri itu kurang bagus. 21 idhabul juzam, menghilangkan penyakit lepra. 22 tanmiyatul mali wal auladi, memperbanyak harta benda dan anak. Mohon maaf, termasuk sunnah hubungan badan siwak. Mau hubungan badan termasuk yang disunatkan bersiwak, dua-duanya. Si suami bersiwak, si istri bersiwak. Dua tiga mu'anasatul insani fi qabrihi, menjinakkan, menenangkan manusia dalam kuburnya. 24 ityanu malakil mauti alaihissalam inda qabdi ruhihi, datang malaikat maut alaihissalam ketika mencabut ruhnya fi suratin hasanatin, dalam bentuk, dalam rupa yang sangat baik. Jadi malaikat maut nanti kalau datengin orang yang bersiwak saat ingin mencabut nyawanya, ya itu dengan rupa yang indah. Nanti kan kita akan lihat mukanya malaikat maut bagaimana. Kalau amal kita banyak, insya Allah malaikat mautnya bagus, rupanya bagus. Kalau kita nggak punya amal soleh, ya nanti malaikat mautnya akan menjelma menjadi sosok yang menakutkan. Ya Ali, alaika bis salati fi awqatiha fa innaha ra'su kulli fadilatin wa sanamu kulli ibadatin. Wasiat Nabi selanjutnya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, alaika, biasakanlah olehmu bis salati, dengan sembahyang, fi awqatiha, pada waktu-waktunya. Biasakan kalau sembahyang tepat waktu. Artinya ini jangan sampai terjadi kelalaian. Fa innaha, karena sesungguhnya sembahyang tepat waktu, ra'su kulli fadilatin, pokok tiap-tiap keutamaan. Pokok segala keutamaan itu adalah sholat tepat pada waktunya. Wasanamu kulli ibadatin, dan sholat tepat pada waktunya adalah puncak segala ibadah. Puncaknya segala ibadah adalah sholat pada waktunya. Cuman kita mesti paham, yang dimaksud dengan sholat tepat pada waktunya ini kalau di masjid, kalau berjamaah, bukan di rumah. Karena kan kewajibannya, kalau wajibnya orang laki sholatnya tuh di masjid. Iya, nggak ada halangan. Nggak ada halangan, kembali kepada diri masing-masing. Salat aja di kantor, cari orang berjamaah. Yang penting jangan salat sendiri. Kalau mau tepat waktu. Kalau nggak mau tepat waktu, ya, kalau nggak mau tepat waktu, jangan salat sendiri.
kira-kira setengah jam kemudian gitu. Karena secara hukum orang laki wajib sholat berjamaah di masjid secara hukum, kecuali ada udzur syar'i, ada alasan kuat yang memang ada pertimbangan oleh syarak, oleh agama, seperti baru pulang kerja, kelelahan, belum mandi, belum makan, nggak wajib tuh sholat berjamaah, gugur. Tetapi yang dimaksud sholat tepat waktunya di sini adalah sholat berjamaah di masjid. Ya Aliyu, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adama li sab'i khisalin. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, wahai Ali, tamanna, telah berharap Jibrilu oleh malaikat Jibril ayyakuna min bani Adama, agar supaya manusia mengerjakan lisab'i khisalin. Jadi berharap banget nih kata Rasulullah, malaikat Jibril itu kepada manusia agar melakukan 7 perkara. Artinya kalau sampai dilakukan oleh manusia 7 perkara ini, malaikat Jibril alaihissalam sangat senang. Pertama, as-salawatul khamsu ma'al imam. Nah, ini ada korelasinya dengan wasiat yang tadi. Salat 5 waktu bersama berjamaah. Itu harapan malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril itu ridha, senang banget sama umat Nabi Muhammad yang berjamaah. Yang kedua, wa mujalasatul ulama'i, duduk bareng bersama ulama. Jadi kalau ada ulama tuh deketin, jangan dimusuhin, jangan dijauhin, jangan dicurigain. Tapi sepanjang ulamanya ulama akhirat ya, bukan ulama usul. Karena dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaiyatul Imaniyah, Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad mengatakan ulama itu ada 2. Ada ulama ada 3. Ada ulama akhirat, ada ulama dunia, ada ulama usul. Ini dari 3 golongan yang paling bahaya, ulama usul. Apa? Ulama yang paling jahat. Bajunya ulama, jubahnya ulama, tapi kerjaannya ngasut umat, memperpecah belah umat. Tahu tuh ulama usul tuh, berbuat zalim. Kalau ulama dunia ya itu asumsinya dunia aja. Dia ngajar ya karena dunia, dia dakwah karena dunia. Beda ulama akhirat. Nah, ini yang selamat. Itu kalau ulama akhirat segala sesuatunya lillahi ta'ala. Yang ketiga, wa iyadatul maridi, menjenguk orang sakit. Ini kan termasuk sunnah nih, ya, termasuk sunnah Nabi. Kalau ada tetangga jamaah masjid sakit, jenguk, ya. Malaikat Jibril pun di sini sangat berharap agar manusia selalu menjenguk kalau ada yang sakit. Wa tasyyi'ul janazati. Yang kelima, mengiringi jenazah. Artinya gini Pak, kalau kita udah ngikutin nih sholat jenazah, bagus, pahalanya besar. Afdal lagi tasyi',
kita ngiring sampai mana? Sampai makam, sampai kuburan. Nyaksiin dia dikuburin. Ya. Kalau ada pentashidan dan kita tahu bahwa mayit pernah melakukan satu kebaikan, jawab. Kita ini pernah ya berhubungan dengan mayit dan mayit kita tahu pernah melakukan kebaikan. Ketika ada pentashidan tuh, kan biasanya ada pentashidan kan. I'lamu washhadu anna hadzal maita min ahlil khair. Nah, jawab, jangan pelit. Sebab itu ada riwayat dari Sayyidina Utsman tuh, kata Sayyidina Utsman, ya, al-an yus'al. Sebab dia nanti akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban hidup. Itu adabnya tuh muslim dengan yang lainnya. Kalau saudara salat jenazah, ngiringin mayitnya sampai makam. Yang keenam, wasakyul ma'i, menuangkan air. Artinya apa? Memberi minum. Ini bukan hanya malaikat Jibril yang berharap agar ada manusia yang begitu. Ya. Apalagi kalau bukan hanya memberi minum, termasuk memberi makan. Kayak konteksnya kekinian nih, konteks kekinian. Memberi takjil, iftar kepada orang-orang yang berpuasa, kata Nabi pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Kita puasa nih, pahalanya ada nggak? Tapi ketika kita dapat memberikan makan, memberikan minum sama-sama yang puasa, pahala kita lebih. Satu, pahala puasa pribadi. Kedua, pahala puasanya orang yang berbuka sabab kita. Bahkan lebih dari itu. Surga rindu, surga kangen. Kalau manusia kangen sama surga, wajar. Ibu ya, ibu kangen gak sama surga? Wajar. Biasa. Tapi kalau surga yang kangen sama kita, luar biasa. Kata Nabi, al-jannatu mushtaqatu ila arba'ati nafarin. Surga rindu sama empat golongan manusia. Saya nggak bicara empat-empatnya nih. Ini yang ada korelasinya aja. Salah satunya wamut imijji'an. Orang yang memberi makan orang yang lapar. Orang yang memberi minum orang yang haus. Tandanya memberi buka puasa. Pahalanya sama tuh dengan orang yang berpuasa. Makanya kalau ada kesempatan tuh jangan sia-siain. Malah kalau di tempat saya nih, Masya Allah, Alhamdulillah, antusiasnya luar biasa. Mereka tuh berlomba-lomba. Bahkan ada yang setiap hari. Biasanya kan kalau itu di kampung-kampung tuh di programin ya, muter seminggu sekali, ya kan? Di tempat saya ada beberapa orang yang pengennya tiap hari selama bulan Ramadan tuh. Ya emang di samping ada keluasan rezeki, tapi dia punya niat kuat. Itu ya. Yang ketujuh, wasulhu bainal itsnain. Mendamaikan di antara dua orang yang bermusuhan. Ini adabnya, ini harapan malaikat Jibril. Kalau ada dua muslim nih lagi gontok-gontokan, yang satu damain.
orang ketiga damain. Jangan ada dua orang muslim, yang ketiga ngompori, provokator. Udah hajar, udah sikat. Jangan. Yang dua berselisih, yang tiga damaikan. Ya. Ini kalau sampai terjadi perkelahian di antara dua yang bermusuhan, kemudian ada salah satunya yang meninggal dunia sebab perkelahian, itu orang ketiga kena tuh. Kena dampak sebab orang ketiga. Ya. Yang kedelapan, wa ikramul jari wal yatim, memuliakan tetangga dan anak yatim. Memuliakan tetangga bagaimana, Bu? Bukan sekedar menghormati, ya, bukan sekedar menghargai. Termasuk, mohon maaf, kalau kita masak, tetangga mencium aroma masakan kita, bagi. Jangan cuman kebagian baunya doang. Bagi, biar kata nih, mohon maaf, ya. Kan ada tuh yang dahsyat tuh, yang tajam banget, apa? Terasi. Kalau lagi bakal terasi mau nyambel, kan kemana-mana tuh baunya. Nah, bagi, walaupun cuma terasi, bagi. Jangan sampai nanti tetangga kita nuntut, ya Allah, saya dulu tetangganya di dunia, saban masak simpulan saya kebagian aroma masaknya doang, masak apa aja, daripada dia nuntut tadi akhirat. Ada hadisnya. Makanya kata Nabi, kalau masak banyakin kuahnya. Iya, banyakin kuahnya. Kenapa? Biar bisa bagi-bagi tetangga. Ya, kan kalau kuahnya itu banyak bisa bagi-bagi tuh. Ya seponggek juga isinya, jangan kuahnya doang, kebangetan. Wal yatim, dan menghormati anak yatim. Fahris ala dalik, maka berambisilah atas 8 perbuatan itu. Artinya 8 perbuatan tadi kalau bisa laksanakan, jangan ditunda-tunda. Ya Ali, sholli bil laili walau kahal bisyatin, fal musolli bil laili ahsanun nasi wajhan, man kathurat sholatuhu bil laili hasuna wajuhu bin nahari. Wahai Ali, wasiat selanjutnya, sholli, bersembahyanglah kamu bil laili, di waktu sembahyang apa? Sembahyang tahajud. Ya, sembahyang tahajud. Walau kahal bisyatin, sekalipun ya ukurannya tuh seperti orang sedang hal bisyatin, sedang memerah susu. Susu diperah pernah lihat gak? Lama gak? Enggak, sebentar. Kalau ukuran cuma diperahnya segelas, syukur buat minum doang. Filosofinya apa? Walaupun sholat tahajud di waktu malam gak makin lama-lama, walaupun hanya 1 rakaat dalam hadis. Ya, dalam hadis dikatakan shollu bil laili walau rakaatan. Salatlah kamu di waktu malam 1 rakaat, sekalipun satu rakaat. Pertanyaan saya, kalau kita sholat 1 rakaat, sholat apa? Sholat witir, karena witir itu sedikit-dikitnya 1, sebanyak-banyaknya 11.
sebanyak-banyak 11. I'datul akmal, mendekati kesempurnaan dari 11, 3. Ya. Sholli bilaili walau kahal bisyatin. Nah, jadi kan perintahnya sholat cuman mesti mohon maaf, mesti paham. Inilah yang dinamakan tahajud. Ya. Tahajud itu kalau secara bahasa tahajjada ya tahajjadu tahajjudan. Orang yang bersungguh-sungguh. Artinya orang yang bersungguh-sungguh ibadah di waktu malam. Namun oleh ulama ada persyaratannya. Syaratnya cuma 2. Kalau mau jadi tahajud syaratnya 2. Pertama setelah sholat isya. Kedua setelah tidur, walaupun tidur ayam. Jadi nggak ada bahasa tuh salah persepsi. Ntar aja sholat isyanya tengah malam sekalian tahajud, nggak ada. Salah. Karena syaratnya harus sholat isya dulu. Kedua harus jelas nggak? Itu syarat tahajud. Bahkan kata ulama dalam literatur fikih, sekalipun tidurnya tidur ayam, iya, sekalipun tidurnya nggak pulas gitu, cuma ngejemin mata doang, jadi. Kedua, salat yang dilakukan dengan 2 syarat ini jadilah tahajud, apapun salatnya, apapun bentuk salatnya. Jadi tahajud itu bukan salat. Tahajud itu satu kegiatan salat apapun yang dilakukan di sepertiga setelah salat, setelah namanya tahajud. Ibu bangun jam 2, salat sunnah wudu jadi tahajud. Kemudian salat sunnah tasbih jadi tahajud. Kemudian salat sunnah hajat jadi tahajud. Bapak bangun jam 3, salat sunnah witir 11 rakaat jadi tahajud. Jadi nggak ada usolli sunnat tahajud, nggak ada. Kok itu ada bukunya? Buku mah nggak ngaji. Yang nulis nggak paham. Saya pernah nulis surat ya tentang tulisan itu tuh ke satu penulis dan ke satu penerbit. Penerbitnya Wicaksana, penulisnya M. Rofi'i. Bukunya judulnya Tuntunan Sholat-Sholat Sunnah. Karena di situ ada beberapa statement-statementnya yang menjadi pembodohan umat. Mohon maaf, kayak pengertian tahajud tuh. Kalau doanya sih benar, Rasulullah baca, ada riwayat Muslim. Tapi mengenai konteksnya tahajud itu, ini yang kita nggak terima. Salah persepsi. Saya punya dalil, saya punya legalitas hukum dalam kitab Fathul Qorib, dalam kitab Hasyiah, ya Hasyiah Fathul Qorib, dalam kitab Hasyiah Jamal. Itu diterangkan. Ibrahim Al-Baijuri aja menerangkan nggak ada salat sunat tahajud. Yang namanya tahajud itu orang yang bersungguh-sungguh ibadah di waktu malam. Jadi kan kalau umpama ada orang yang mengamalkan, ada orang yang melakukan usolli sunnat tahajud, nggak sah salatnya. Jelas nggak? Ini sampaikan sama anak-anak kita, sampaikan sama saudara-saudara kita. Pokoknya apapun yang dilakukan di sepertiga malam, setelah sholat isya, setelah tidur, namanya tahajud. Jelas? Jelas nggak?
Enggak, apa aja. Panjang bangun jam 2 nih. Salat sunat tasbih jadi tahajud. Salat sunat wudu dah 2 rakaat. Sholli sunnatal wudu rakaatain jadi tahajud. Jadi tahajud itu bukan bentuk sholat, bukan nama sholat, bukan. Aktivitas apapun aktivitas, hatta baca Quran tadarus jadi tahajud. Waktunya malam, syaratnya 2. Setelah sholat isya, setelah tidur. Sementara kan persepsi di masyarakat nggak begitu. Tahajud itu usolli sunatat tahajud. Salah. Silakan boleh klarifikasi dengan ahli. Ya, dengan ahli agama yang lain, silakan. Beda. Niatnya qiyamul lail. Ya. Witir, jadi witir. Tahajud. Pokoknya apapun kalau dikerjakan sepertiga malam, sudah tidur setelah isya, sudah sholat isya jadi tahajud. Jelas nggak? Ya. Sholat apa aja? Bahkan dalam Hasyiah Baijuri dikatakan hatta qodho. Kita banyak qodho nih. Waktu luang cuman malam. Wah, malam aja aneh kodoin deh. Sholat semua. Jadi itu tahajud. Kata Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya Hasyiah Bajuri. Ya. Wa man kathurat salatuhu bil laili fal musalli bil laili, maka orang yang sholat di waktu malam ahsanun nasi wajhan, sebaik-baik manusia mukanya. Muka yang paling indah manusia yang rajin sholat man kathurat sholatuhu, siapa orang yang banyak sholatnya di waktu malam, ya, bil laili hasuna wajhu bin nahari, niscaya akan menjadi bagus wajahnya di siang hari, dijamin tuh, ya, cerah. Ya Ali, idza kabbarta lis-salati fafarrij asabi'aka. Wahai Ali, apabila kamu bertakbir untuk sholat, maka renggangkanlah jari jemarimu. Nih cara takbir. Jadi kalau takbir jangan begini tangannya. Nih, fafarrij, tangannya renggangin. Kalau takbir sholat. Kita mau takbir sholat apa aja? Allah, nah renggangin. Fafarij asabi'aka, maka renggangkanlah olehmu akan jari jemarimu. Kalau takbir tangannya rapet, makruh. Ya, jadi kalau takbir tangannya direnggang. Jelas? Warfa yadaika, dan angkatlah kedua tanganmu hazwa mankibaika, sejajar dengan dua pundakmu. Jadi kalau takbir caranya gitu. Nih, sejajar dengan ini pundak. Tangan kita sejajar dengan pundak. Ya. Kalau perempuan sejajar dengan dada. Terutama dengan buah dada. Mohon maaf. Jadi kalau perempuan jangan begini. Kalau perempuan cukup. Ya. Nah. Kalau orang laki begini. Sejajar dengan ini. Enggak. Kalau makruh. Dirapetin makruh. Ya. Kecuali takbir yang bukan sholat, sunatnya rapet. Contohnya nih, sholat id, kan takbirnya nggak sekali. Rakaat pertama takbirnya berapa?
7. Rakaat kedua sunnah. Enggak sunnah renggang. Sunnahnya malah rapat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Tujuannya apa? Agar memudahkan dia mengulang-ulang takbirnya. Jelas? Jadi sunatnya rapat. Ini takbir sholat, takbir untuk sholat. Atau bahasanya takbir mau niat. Mau niat sholat. Sunatnya itu membedakan antara takbir yang sholat dengan takbir intikal juga. Selain takbir buat sholat, ada nggak takbir lain dalam sholat? Kalau ini kan konteksnya takbir yang kita mau sholat, niat. Sholli fardul ashri arba rakaatin mustaqbil kiblati, ada nilai dalam Allah. Ini konteksnya. Nah di luar takbir itu ada nggak dalam sholat? Ada nggak? Ada, namanya takbir intikal. Apa takbir intikal? Takbir perpindahan antara rakaat yang satu dengan rakaat yang lain. Nah itu sunnah tuh. Makanya kalau dalam kitab Safinatus Shalah, pengucapan takbir, gerakan takbir dengan irama takbirnya harus serasi. Jangan ngucapin takbir Allahu Akbar, diri belum sempurna, bangun belum sempurna. Nih mohon maaf, banyak imam-imam sholat begitu. Perhatiin, ada di dalam kitab yang kecil. Ini kitab pondok kecil, ada barisnya lagi. Kitab Safinatus Shalah. Itu dalam pengucapan takbir, ya, zikir harus diserasikan dengan gerakan sholat. Jelas nggak? Harus diserasikan dengan gerakan sholat. Bila tidak, hukumnya makruh. Kalau imam melakukan hal yang makruh, dipertanyakan keilmuannya, kepakihannya. Nih contohnya, kalau kita ruku tuh, Sami Allahu liman hamidah, antara ucapan Sami Allah dengan perbuatan serasi. Jangan Sami Allah liman hamidah. Ini belum kelar, belum sempurna. Takbir gitu juga. Mau ruku, Allahu Akbar. Ini belum sempurna, udah takbirnya udah rapi, rukunya belum sempurna. Allahu Akbar. Paham gak maksudnya? Makruh. Baca aja dalam kitab Syekh Nawawi, makruhin. Iya, jadi antara lafaz dengan gerakan serasi. Begitupun takbir intikal. Ya, takbir intikal, takbir perpindahan rakaat satu ke rakaat yang lain. Itu takbir yang paling panjang bahkan. Takbir yang paling panjang. Coba aja nih. Dari kita bangun, Allahu Akbar. Panjang nggak? Takbir intikal. Jangan Allahu Akbar. Nah, jangan. Ntar saya kasih kitabnya, ada rujukannya. Lagi kalau yang nggak biasa nggak enak mungkin. Ada memang yang bilang nggak boleh sebetulnya kalau abang di bawahnya. Ya nggak boleh. Kayak begini, adabnya makan, kalau udah deket sendok baru mangap. Ya, kita makan nih, sendok udah deket baru mangap. Jangan masih jauh udah mangap. Jangan. Saya ngasih analogi gitu aja. Kalau makanan suapan masih jauh udah mangap, bagaimana?
Wa idza kabbarta, dan apabila kamu telah bertakbir, fadha yaminaka ala shimalika tahta suratika, maka letakkanlah tangan kananmu di atas tangan kirimu di bawah pusermu. Ini ikhtilaf ya, ada yang di atas pusar, ada yang di bawah pusar, terserah. Yang di atas boleh, yang di bawah boleh. Wa idza rakaata, dan apabila kamu ruku, fadha yadaika ala rukbatika. Nah, kalau kita ruku nih, taruh kedua tangan kita di atas lutut kita. Bagaimana? Wa farid baina asami'aka, dan renggangkanlah di antara jari jemari. Jadi ketika ruku, ya posisi tangannya begini, renggang, jangan rapat. Kenapa? Karena lebih mudah untuk mencengkram lutut, sehingga untuk posisi jatuh jauh. Iya, ya jangan di bawah lutut. Sebisa mungkin batasannya di lutut. Tuh, jangan rapat. Wa faris baina asabiaka, renggangkan pas lutut, jangan di bawah lutut, makruh. Narok dua tangan di bawah lutut makruh saat ruku. Kata siapa? Coba contohin. Oh enggak, sejajar. Justru punggung lebih tinggi daripada kepala. Ya. Jadi ini pas dengkul, bukan di bawah dengkul. Entar nggak sejajar, kata siapa? Tuh, kalau mau sejajar, ya, mungkin dia kurang turun, jadi nggak sejajar. Jadi berdasarkan konteks hadis, naronya di lutut, tangan naruhnya di lutut. Ini hadis, konteks hadis. Iya, dan renggangkan. Ya Ali, aspir bisub'i wa shallil maghriba ba'da ghiyabi syamsi. Hai Ali, aspir, artinya aspir itu kuning, berkuning-kuninglah. Ya, artinya kalau sudah teranglah dengan sholat subuh. Ini mazhab Imam Malik. Karena Imam Malik subuhnya siang. Kalau kita kan mazhab Imam Syafi'i, ya normal aja. Jangan nunggu udah siang buat sholat subuh. Kalau itu mau kesiangan namanya. Wa shallil maghriba ba'da ghiyabi syamsi, dan sembahyanglah maghrib setelah terbenam matahari biqadri hal bisyatin, seukuran orang memerah susu kambing. Artinya masanya nggak lama maghrib. Makanya mohon maaf, antara komat dengan antara adzan dengan komat, jedanya jangan lama-lama. Karena waktunya sholat maghrib itu kalau dalam kaul qodimnya Imam Syafi'i, dia seukuran takbir habis waktunya, pendek. Seukuran takbir doang, Allahu Akbar, itulah waktu maghrib. Ya, nah ini kalau bisa nih, mohon maaf nih, waktu sholat maghrib di sini jeda waktunya kurangin, jangan terlalu lama ke qomat. Ini kelamaan kalau menurut saya, kelamaan. Takutnya apa? Waktu sholat maghribnya udah habis. Karena waktu sholat maghrib itu kalau ulama dulu bilang picik. Apa picik? Ukurannya kahal bisyatin, seukuran orang memerah susu kambing segelas. Baru berapa kali ceret aja udah penuh, nggak lama.
Fa inna dzalika min khisalil anbiya'i alaihi salam. Karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang dilakukan oleh para nabi alaihi salam. Ya Ali, alaika bisolatil jamaah. Wahai Ali, lazimkanlah olehmu salat berjamaah. Fa innaha indallahi kamasyika ilal haji wal umrah. Karena sesungguhnya salat berjamaah di sisi Allah pahalanya sama seperti orang melaksanakan perjalanan haji dan umroh. Bapak maghrib berjamaah, isya berjamaah, pahalanya sama dengan orang yang melakukan perjalanan haji dan umroh. Wa ma yahrusu, dan tidaklah termotivasi atas salat jamaah illa rajulun mu'minun, kecuali seorang laki-laki yang mukmin, qad ahabbahullahu, yang sungguh Allah telah mencintainya. Tandanya orang yang suka berjamaah, tandanya orang itu dicintai Allah. Kalau orang gak suka berjamaah, bertanda orang itu tidak dicintai. Jadi bedanya gampang, bedain antara orang yang dicintai dengan orang yang tidak dicintai. Orang yang dicintai Allah gemar berjamaah salatnya. Orang yang tidak dicintai Allah tidak gemar berjamaah. Wa ma yajhadu fiha, dan tidaklah bersungguh-sungguh di dalam salat berjamaah, ya, mengingkari, dan tidaklah mengingkari di dalam salat berjamaah illa munafikun, kecuali yang mengingkari keberadaan salat berjamaah hanya orang-orang munafik, nggak demen mau berjamaah, nempel masjid, dekat sama masjid, tapi giliran salat di rumah baik. Awas, jangan. Yang berkewajiban sholat di masjid itu 40 rumah kanan, 40 rumah sebelah kiri, 40 rumah depan, 40 rumah belakang. Itu yang disebut jiranul masjid, yang disebut tetangga tetangga masjid yang 40 lah yang wajib sholatnya di masjid, kecuali ada uzur syar'i. Qad abghadahullah, yang sungguh Allah sangat memurkai orang munafik. Ya Ali, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala abdun sajidun yaqulu fi sujudihi rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Mohon maaf Bapak Ibu, tolong ini tandain, Ibu hafalin, Bapak hafalin. Ini oleh-oleh dari pengajian Ramadan. Kenapa saya katakan oleh-oleh? Sebab ini harus kita amalkan setiap sujud akhir setiap sholat. Setiap sholat apapun, mau sholat sunnah, mau sholat wajib, ketika nanti kita berada di sujud akhir, baca ini. Kenapa? Kita bakal dicintai oleh Allah. Ayo lihat hadisnya. Wahai Ali, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala, yang paling dicintai seorang hamba di sisi Allah Ta'ala adalah abdun sajidun, seorang hamba yang sedang sujud. Yaqulu fi sujudihi, yang ia baca dalam sujudnya, maksudnya sujud terakhir ya, sujud paling akhir. Ini dalam sujudnya nih dia baca, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Rabbi, wahai Tuhanku, inni zalamtu, sesungguhnya aku telah berbuat zalim, nafsi, terhadap diriku. Faghfirli, maka ampunilah maka ampunilah diriku, dzambi, akan dosaku.
Fa innahu, karena sesungguhnya la yaghfiruz dzunuba, tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali engkau. Ini dibaca saat kita sujud terakhir setiap sholat. Ayo baca sama-sama, ikutin saya biar ada akal nanti, biar membekas. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Berapa kali bacanya? Sekali cukup. Setiap akhir sekali aja. Ya Rabbi zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Dah. Ya, biar ada oleh-olehnya nih. Biar ada asarnya pengajian Ramadan. Amalin. Ya Ali, alaika bis salatid duha. Lazimkanlah, biasakanlah olehmu salat duha. Fi safari wal hadari, baik dalam perjalanan maupun dalam keadaan hadar. Hadar itu nggak kemana-mana, artinya ada di tempat, ada di rumah, nggak kemana-mana pokoknya. Cuman kan ironinya, kalau kita sholat duha kalau di rumah doang, giran waktu pergi jauh nih, kita sholat duha nggak? Nah, kalau istiqomah mudah-mudahan insya Allah. Tapi usahakan istiqomah, ya. Jadi kalau di rumah sholat duha, giliran kita pergi kemana-mana, sholat duha jangan tinggal. Apalagi kalau sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa, bila tidak lakukan satu bolong, satu ada yang alfa, jadi sayang. Ya, sholat duha. Kalau menurut pakar hadis paling banyak 12 rakaat. 22. Tapi kalau menurut fuqaha ya paling banyak 8. Antara 12 dengan 8 ya. Mayoritas yang dipilih oleh orang mukmin 4. Jadi 4 cukup. Jadi kalau mau sholat duha, ibu bapak cukup 4 rakaat. Kalau ibu mau ngerjain 8 silakan. Mau ngerjain 12 silakan. Tapi kalau mau istiqomah cukup 4. 2 salam 4. Ya. Surah yang dipilih rakaat pertama setelah Fatihah Asy-Syams. Asy-Syams. Tahu Asy-Syams? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Rakaat kedua setelah Fatihah wadduha. Berdiri, salat lagi. Nah, selanjutnya kesananya kalau yang lebih 2 rakaat udah mau 4, mau 6, mau 8, mau sampai 12 kuliah kulhu kesananya. Jadi sebagai pembuka rakaat pertamanya Asy-Syamsi, rakaat keduanya wadduha. Kalau mau melebihi 2 rakaat kesananya kuliah kulhu aja. Ada dalam kitab I'anatut Thalibin. Jelas? Ya. Ini saya kasih rahasianya nih Bu. Pak, siapa yang mau lazimin? Yang lazim siapa yang lazim? Yang lazim aja. Yang lazim sholat duha. Ada? Nah. Yang lazim sholat duha, amalin setelah sholat duha baca surah Wadduha 7 kali. Surah Wadduha. Hah? Selesai sholat. Hah? Kalau batas sampai jam 11. Wadduha wal laili idza saja ma wadna'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairu laka minal ula
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى Ingetin, dibaca 7 kali, 7 kali ulang. Wawajadaka ailan faghna, wawajadaka ailan faghna, wawajadaka ailan faghna. Insyaallah dalam kurun waktu 40 hari kalau ibu bapak lazimin, ntar ada hasilnya. Lazimkan setelah sholat duha bacanya 7 kali. Setiap sekali, setiap satu surah ketika wawajadaka ailan faghna baca tuh 7. Paham nggak? Baca 7. Ntar kalau 7 habisin, baca lagi sampai berikutnya. Gitu pengamalannya. Fa innahu idza kana yaumal qiyamah, karena sesungguhnya apabila tiba hari kiamat, yunadi munadin, berseru orang yang menyeru, min fawqi syurafil jannah, dari atas ujung surga. Nanti ada suara tuh di atas ujung surga, puncak surga, ainal ladina kanu yusalluna duha, mana nih orang-orang yang sholat duha? Mana nih orang-orang yang suka sholat duha di dunia? Mana? Udkhulu, masuklah kalian, min babi duha, dari pintu yang namanya pintu Pak, di surga ada pintu. Surga punya pintu yang namanya pintu duha. Yang boleh masuk yang suka sholat aminin bisalamin, aminin dengan kesejahteraan, lagi selamat. Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin, dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi illa wa amarahu bi sholati duha, melainkan nabi-nabi salat duha. Jadi salat duha termasuk perbuatan para nabi. Ya Ali, satu lagi, min karamatil mukmin zaujum mu'miqatun. Hai Ali, diantara kemuliaan orang mukmin adalah zaujatun muwafiqatun, istri yang nurut. Wa sholatu jama'atun, orang yang sholat berjamaah. Wa jiranun tuhibbunah, dan tetangga mencintainya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai sini, karena waktunya sudah menjelang maghrib. Kita baca zikir. Yes, sambil menunggu datangnya maghrib. Asyhadu an la ilaha, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu astaghfirullah, nas'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha,
astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Angkat. Ya Tawwab tub 'alaina, ya Tawwab tub 'alaina warhamna wansur ilaina, warhamna wansur ilaina. Ya Tawwab tub 'alaina, ya Tawwab tub 'alaina warhamna wansur ilaina, warhamna wansur ilaina. Ya Tawwab tub, ya Tawwab tub 'alaina wansur ilaina, warhamna wansur ilaina. Ikutin saya ya. Ya Allah, ya Azim, ya Azim, Anta ilahi
la ilaha ghairuka ighfir dzamba al-azima fa innahu la yaghfiru dzambal azima illa al-azim. Ya Allah, ya azim, ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairuka ighfiridz dzamba al-azima fa innahu la yaghfiruz dzamba al-azima illa al-azim. Ya Allah, ya azim, ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairuka ighfiridz dzamba al-azima fa innahu la yaghfirudz dzamba al-azima illa al-azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kitab Kanjur Raghibin, Syekh Hamid Kudus menjelaskan, man qara'a hadza, barang siapa yang membaca zikir ini dari asyhadu alla ilaha illallah, Allahumma innaka afuwun karim, ya tawwab sampai ya azim, ighfiriz dzambal azim. Ya, ada 3 yang akan didapat. Pertama, ya, yaghfiruz dzunubuhu, ada pengampunan tiap-tiap dosa. Jadi kalau dosa kita banyak, dosa kita akan diampuni sama Allah. Yang kedua, diterimanya pahala puasa kita. Ini kita takut dari pagi puasa sampai terbenam matahari, ternyata puasa kita nggak diterima. Ini yang kita takut. Nah, yang ketiga, diberikan pahala yang melimpah, pahala yang banyak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.